Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4606 Siapa yang dapat memikul tanggung jawab yang berat? Lin Bai mengatur agar Zhou Xi dan Liu Jiangshui meninggalkan Pondok Pedang Tibet. Begitu Qin Yuyan meninggalkan Pondok Pedang Tibet, dia melaporkan berita itu ke paviliun tetua sekte. Ketika tetua sekte tahu, itu berarti bahwa tingkat senior sekte iblis abadi tahu. Jelaslah bahwa pikiran Lin Bai dapat dipahami oleh para tetua sekte ketika Zhou Xi dan yang lainnya meninggalkan Pondok Pedang Tibet untuk mencari fondasi bagi kehidupan mereka. Duduk di tebing Siguo, Lin Bai dan Jiang Xuansu mengobrol tentang angin dan bulan di 13 negara bagian abadi. Berbicara tentang perubahan 13 negara bagian abadi di masa depan, Jiang Xuansu juga meminta nasihat Lin Bai tentang jalan keluar dari sekte iblis abadi di masa depan. Lin Bai Lue merenung dan berkata, sekarang di dunia iblis, ada banyak orang kuat, dan para penguasa seperti awan. Para penguasa dari semua pihak memasuki dunia untuk bersaing memperebutkan supremasi, dan raja-raja dari semua pihak mendominasi satu pihak. Sekte Iblis Abadi memiliki klan Dewa Bulan Merah di selatan, Laut Xuanmo di timur, Gerbang Zixia di utara, dan Gunung Tianfeng di barat. Jika Sekte Iblis Abadi hanya ingin duduk kokoh di 13 negara abadi dan melindungi wilayah dan rakyat, tidak ada yang bisa melahap Sekte Iblis Abadi dalam waktu 1000 tahun dengan fondasi dan kekuatan Sekte Iblis Abadi. Jika Sekte Iblis Abadi ingin membuka wilayah, pilihan pertama adalah Gunung Tianfeng di barat. Gunung Tianfeng di barat adalah tanah 7 negara. Meskipun wilayahnya kecil, ia kaya akan sumber daya. Terutama, ada banyak ramuan ajaib. Jika Anda dapat memenangkan Gunung Tianfeng, Anda akan dapat menyediakan sejumlah besar ramuan ajaib untuk klan dalam waktu singkat, dan Anda akan dapat membudidayakan sejumlah besar orang kuat. Tetapi jika kalian ingin membuka wilayah baru, kalian dapat mengandalkan Sekte Iblis Abadi untuk mengambil alih kekuasaan. Aku khawatir, adalah baik bagi mereka untuk memikirkan batas-batas, dan tanah yang tak terbatas sudah cukup bagi mereka untuk menyimpan rahasia mereka. Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum, setelah pengalaman dari 8 keluarga yang kuat dan sekte kebahagiaan ekstrim di Hengzhou, Zhang Jiao dan beberapa leluhur tidak banyak berubah. Sekarang, seluruh klan bekerja sama untuk membuka wilayah baru. Apa pendapat kalian tentang Sekte Iblis Abadi berikutnya? Apakah kalian memenuhi syarat untuk membuka wilayah? Lin Bai mengambil teko anggur, menatap Jiang Xuansu sambil tersenyum dan berkata, apakah kalian berbicara tentang kalian? Jiang Xuansu berkata terus terang, aku adalah putri suci dari Sekte Iblis Abadi. Secara alami, aku memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin berikutnya. Bahkan jika aku bukan pemimpin, aku akan menjadi tetua dari kabinet tetua berikutnya. Jika aku tidak bisa, aku akan menjadi sesepuh kedua. Apakah aku tidak memenuhi syarat untuk bertanya? Lin Bai mencibir, jika melihat generasi muda Sekte Iblis Abadi, kalian seharusnya dihormati oleh Meng Qi, Gong Jian, dan Jiang Xuansu. Jika 8 keluarga kuat di Hengzhou tidak dihancurkan, Wu Shanyu dan Murong Chuan seharusnya menjadi Tian Jiao. Meskipun Meng Qi adalah pemimpin aliansi Hengzhou, dia tidak punya otak. Jika dia berada di puncak, dia akan sama baiknya dengan pemimpin sekte saat ini. Sangat sulit untuk membuka wilayah dan memperluas wilayah. Gong Jian, aku tidak saling mengenal dengan baik, tetapi aku dapat melihat bahwa dia adalah orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara lama. Jika dia pendek, dia dapat menunjukkan gayanya yang kuat, dan jika dia panjang, dia akan menyebabkan pertikaian sipil. Jika dia berkuasa, Iblis Abadi akan mempermainkan dan menguasai jalur yang sama dengan paviliun tetua, dan akan ada celah. Sedangkan untukmu, kakak senior Jiang. Lin Bai juga tertawa dan berkata, dengan segala hormat, kakak senior Jiang telah terperangkap di Gua Buddha Abadi untuk waktu yang lama. Tanpa urusan duniawi dan kesulitan, dia sulit untuk menjadi seorang yang berbakat. Jika menyangkut pengembangan bakat, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan denganmu di Sekte Iblis Abadi. Tetapi jika menyangkut konspirasi untuk mengendalikan kekuasaan, membuka wilayah, melindungi wilayah dan melindungi orang-orang, kamu tidak sehebat itu. Jiang Xuansu menghela nafas, menurutmu, pemimpin Sekte Iblis Abadi berikutnya benar-benar bukan pilihan yang baik. Lin Bai berkata sambil tersenyum, sebenarnya, orang yang paling cocok untuk menjadi pemimpin Sekte Iblis Abadi berikutnya adalah Murong Chuan. Murong Chuan. Jiang Xuansu bergumam, matanya kabur, seolah-olah saat bertemu dengan kehidupan Murong Chuan. Aku sudah lama tidak datang ke Sekte Iblis Abadi, dan aku juga sudah lama tidak berurusan dengan Murong Chuan, tetapi hanya dengan 2 atau 3 kali bertukar pikiran, Murong Chuan meninggalkan pengaruh yang kuat padaku, kata Lin. Dia masih muda, kuno,
cerdas, dan hatinya penuh dengan selokan. Secara internal, dia dihormati oleh para muridnya di Sekte Iblis Abadi. Secara eksternal, 13 negara abadi cukup bijaksana. Pria ini selalu ambisius. Dia dapat membuka wilayah terlebih dahulu, dan melindungi wilayah dan orang-orang dengan mundur. Itu pilihan yang tepat untuk klan Iblis Abadi. Lin Bai selesai berbicara dan menyesap anggur lagi. Jiang Xuansu menghela napas, aku tidak tahu kemampuan Murong Chuan, tetapi sangat disayangkan bahwa itu bukan keluargaku, itu adalah bencana. Kamu memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang Murong Chuan, tidakkah kamu pikir kamu tidak dapat dibandingkan dengannya? Aku, Lin Bayang mengangkat dagunya dengan senyum kemenangan, dan wajahnya sangat sombong. Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu jika kau menjadi pemimpin berikutnya dari Sekte Iblis Abadi? Bisakah kita memperluas wilayah kita? Atau bisakah kita melindungi wilayah dan melindungi rakyat? Jangan katakan apakah aku tetap di Sekte Iblis Abadi, sama saja jika aku tetap di Sekte Iblis Abadi. Lin Bai tertawa dan berkata, aku tidak sombong. Apalagi 13 negara abadi. Jika kau melihat dunia iblis, aku khawatir tidak ada seorang pun yang dapat menandingiku. Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum kecut, apakah kau memiliki kepercayaan diri yang begitu kuat pada dirimu sendiri? Dari mana keyakinanmu berasal? Dari Protos. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika kau tidak memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan ini, mengapa aku harus melanjutkan? Protos raksasa itu seperti pisau yang tergantung di leherku. Setiap kali aku berhenti, setiap kali aku meragukan diriku sendiri, pedang itu akan perlahan memotong leherku. Mereka mendorongku maju, tidak bisa berhenti, tidak bisa santai. Lin Bai menatap Jiang Xuansu dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku, jika aku bahkan tidak bisa membersihkan 13 negara bagian abadi, bagaimana aku bisa membersihkan Protos raksasa? Jiang Xuansu menatap senyum di wajah Lin Bai. Meskipun dia tersenyum, ada banyak kesedihan dan keluhan dalam senyum itu. Dia berpikir bahwa ketika dia berada di lesu, Lin Bai pernah memberitahu Jiang Xuansu tentang hidupnya, dan dia penuh dengan darah dan air mata, dan ada banyak bahaya. Bukan nasib Lin Bai atau keberuntungannya bahwa dia berhasil melepaskan diri dari rantai jiwa Yama. Tampaknya hanya setelah memurnikan pedang, pedang itu dapat menunjukkan ketajamannya. Setelah terdiam beberapa saat, Lin Bai berkata lagi, aku tahu dari mana asal kakak senior Jiang, dan aku juga tahu arti dari pemimpin senior sekte, tetapi kakak senior Jiang tidak perlu datang untuk mengujiku. Aku tidak akan tinggal di Sekte Iblis Abadi. Orang-orang dari klan Tuntian seperti kutukan. Aku hanya akan membawa malapetaka yang tak berkesudahan bagi orang-orang di sekitarku. Jika aku tetap tinggal di Sekte Iblis Abadi, masa depan Iblis Abadi akan hancur olehku. Lin Bai berbisik pelan, dan hidupnya menjadi sunyi. Hati Jiang Xuansu melunak. Melihat Lin Bai, yang penuh dengan perubahan, dia ingin memeluknya. Lin Bai menatap bulan yang cerah, dan wajahnya sedih dan sedih, aku tinggal di negeri asing, orang tua dan saudara-saudaraku terpisah, saudara laki-laki dan perempuanku terpisah, istri dan anak-anakku terlibat denganku, dan aku mengembara. Aku telah melibatkan banyak orang dalam hidupku, dan aku tidak ingin membiarkan Sekte Iblis Abadi menguburku bersamaku lagi. Jiang Xuansu merasakan perasaan yang sama, dan matanya penuh dengan air mata, kamu tidak bisa tinggal di Sekte Iblis Abadi, tapi aku tidak keberatan jika melibatkan orang lain. Bab 4607 Dewa Tao tingkat ke-7. Angin malam terasa sejuk. Di tebing Siguo, Lin Bai dan Jiang Xuansu duduk berhadapan, beberapa pot anggur di sekitarnya kosong. Langit cerah, matahari yang terik naik ke puncak gunung, sinar matahari yang hangat menyebar ke seluruh hutan gunung, pepohonan hijau bergoyang tertiup angin, hangat dan menyenangkan. Apakah kamu keberatan melibatkan satu orang lagi? Jiang Xuansu tersenyum seperti bunga dan bertanya kepada Lin Bai dengan tulus. Lin Bai, yang telah melalui banyak perubahan, tidak dapat mendengar arti dari kata-kata Jiang Xuansu, dan bertanya sambil tersenyum, apakah ini pengaturan para leluhur? Atau apakah kamu benar-benar ingin bertanya kepadaku? Ketika Lin Bai pergi ke lesu, Sekte meminta Jiang Xuansu untuk menemaninya. Saat itu, Lin Bai menduga bahwa Sekte memiliki niat untuk menjodohkan Lin Bai dan Jiang Xuansu. Sekarang, Lin Bai menjelaskan bahwa Qin Yuyan akan pergi. Qin Yuyan tentu saja akan melaporkan berita itu ke paviliun tetua. Sekarang, Jiang Xuansu datang untuk menanyakan pertanyaan ini kepada Lin Bai, yang membuatnya berpikir apakah itu adalah pengaturan klan.
Tidak perlu sama sekali. Lin Bai terkekeh, Sekte Iblis Abadi telah berdiri di dunia iblis selama ratusan ribu tahun. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh satu atau dua perang. Selama Sekte Iblis Abadi tidak membuat kesalahan yang terlalu besar, kekuatan di sekitar 13 negara abadi tidak dapat menghancurkan Sekte Iblis Abadi. Terlebih lagi, Sekte Iblis Abadi bukannya tanpa penerus. Gong Jian dan Meng Qi setia kepada keluarga mereka. Tidak perlu bagi sekte untuk mempertahankanku. Bahkan jika aku pergi, akan ada lebih banyak jenius di masa depan. Jiang Xuanzu berkata, ini bukan pengaturan klan, itu adalah apa yang ingin aku tanyakan pada diriku sendiri. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, jangan ikuti aku untuk mati. Aku berutang begitu banyak orang yang tidak kukenal dalam hidupku. Jiang Xuanzu tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap matahari yang terik mendaki gunung, tertawa tetapi tidak berbicara. Jawaban Lin Bai ambigu. Dia tidak menolak atau setuju. Tetapi Jiang Xuanzu dapat melihat bahwa hati Lin Bai sudah mati. Tekanan dari Protos raksasa membuatnya terengah-engah. Dia harus berkonsentrasi untuk menghadapi Protos raksasa. Jiang Xuanzu tidak memaksa Lin Bai. Mereka duduk di tebing Si Guo dan melihat Chaoyang. Jika suatu hari Protos menghilang, apakah kamu akan mengingatku? Jiang Xuanzu bertanya sambil tersenyum. Ya, Lin Bai menjawab sambil tersenyum. Sudah cukup. Jiang Xuanzu tertawa dan berdiri, aku akan kembali berlatih. Aku akan meneleponmu lagi setelah pesta bulan Kuksi selesai. Jangan khawatir, bahkan jika kau tidak mendapat tempat di klan pada pesta bulan jahat, aku akan berusaha menyelamatkanmu dari hukuman klan. Lin Bai mengucapkan terima kasih dan berpamitan kepada Jiang Xuanzu. Saat senja, Lin Bai pergi ke hutan untuk memanggil babi hutan dan memanggangnya. Api menyala, lemak dalam daging babi hutan menetes ke dalam api, dan terdengar suara, "Hi-hi." Lin Bai merasakan 5 manik transparan dari kantong penyimpanan, yang berisi sepotong gas berbentuk naga berwarna kuning keruh. Longxian Baoyu. Awalnya, aku berencana untuk menyimpan Longxian Baoyu untuk menerobos ranah Tai Dao Guo, tetapi sekarang tampaknya akan bertahan. Aku telah berjanji untuk memenangkan tempat di perjamuan bulan jahat untuk klan. Aku khawatir aku tidak bisa melakukannya dengan kultivasiku saat ini. Mengeluarkan giok peri naga, Lin Bai setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, atau memutuskan untuk memurnikannya. Apa yang tidak bisa dilakukan Baolong untukku? Ketika daging babi hutan dipanggang, Lin Bai memakan sepotong besar daging dan minum sepanci besar anggur. Kemudian dia kembali ke ruang rahasia tebing Si Guo. Ketika Jiang Xuanzu datang, dia membawa banyak anggur yang enak untuk Lin Bai, yang cukup untuk membuatnya mabuk siang dan malam, dan tidak bisa menghabiskannya selama setahun. Di tebing Si Guo, Lin Bai bisa merasa tenang. Ini adalah area terlarang klan. Hanya mereka yang melakukan kesalahan yang akan ditahan di sini. Pada waktu biasa, para murid menghindari tempat ini, dan ada sesepuh sekte di sekitar. Kecuali ada orang seni bela diri seperti Jiang Xuanzu, seniman bela diri lainnya tidak dapat melewati level sesepuh. Lin Bai dapat menggunakan giok Longxian untuk menerobos ranah kultivasi. Pegang giok peri naga di tangan Anda dan hancurkan dengan tiba-tiba. Jejak gas kuning keruh di dalamnya terpisah darinya. Linggu Gelen beralih ke kekuatan spiritual, menjebak kinaga, dan mengarahkan kinaga ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. Dengan operasi Tuntian Dao Guo, hisapan yang mengerikan datang, yang dengan cepat menarik kinaga ke dalam tubuh, membagi makanan satu persatu, dan berubah menjadi kekuatan murni untuk meresap ke seluruh tubuh Lin Bai. Arus hangat mengalir di 8 meridian. Lin Bai merasakan bahwa tubuh, jiwa, dan pencapaiannya mulai berubah saat ini. Di dalam tubuhnya terdengar suara gemuruh rendah seperti nyanyian naga, dan alam kultivasinya menjadi longgar dan ada tanda-tanda terobosan. Di tebing Si Guo, Lin Bai telah meminum susu roh selama ribuan tahun, dan telah menembus kultivasinya ke Dewa Tao tingkat 2. Susu roh Wanian belum dimurnikan menjadi dan efeknya sangat berkurang. Selain itu, buah Tiandao Lin Bai Tun juga membutuhkan banyak sumber daya kultivasi di ranah Tao dan Dewa, dan pil yang menembus ranah itu semakin langka. Kinaga ini masuk ke dalam tubuh, setelah menelan pemurnian buah Tiandao, biarkan Lin Bai menerobos ke Dao Shen tingkat 3. Tidak buruk. Butuh waktu lebih dari 10.000 tahun bagiku untuk menerobos ranah, tetapi aku tidak menyangka bahwa sedikit saja roh naga akan membuatku menerobos. Jika terus seperti ini, jika aku memurnikan kelima kinaga, aku seharusnya bisa menerobos ke Dao Shen tingkat 7. Petik 2.
Dengan kultivasi Dewa Tao tingkat 7, ditambah pedang terbang, penguasa langit pengukur, pedang iblis, dan tubuh Tao 5 elemen, kita seharusnya bisa bertarung dengan para talenta top itu di pesta bulan jahat. Melihat 4 permata abadi naga di tangannya, wajah Lin Bai tidak bisa menahan ekspresi kesakitan. Sayang sekali, giok abadi naga ini awalnya disiapkan untuk menerobos ranah Tai Dao Guo, tetapi digunakan untuk menerobos ranah Taoisme dan dewa. Terlalu boros. Jiwa naga dalam giok abadi naga sangat berharga, yang bermanfaat bagi ranah Tao dan dewa, dan seni bela diri dapat menerobos ranah Tai Dao Guo. Melihat dunia, tidak banyak harta yang dapat membuat seorang prajurit menerobos ranah Tai Dao Guo, jadi Lin Bai sering memikirkannya, dan hatinya seperti pisau. Namun, Lin Bai sekarang perlu memurnikan giok abadi naga untuk menerobos ranah Tao dan dewa. Setelah menghela napas panjang, Lin Bai menghancurkan giok abadi naga kedua. Tidak ada waktu untuk berlatih. Dalam sekejap waktu, Lin Bai telah berada di tebing Siguo selama setengah tahun. 5 giok abadi naga juga berhasil dimurnikan dengan menelan buah Tiandao. Seperti yang diharapkan, Lin Bai tidak menyangka. Kultivasinya telah menembus ke alam Dewa Dao tingkat 7. Setelah Jiang Xuanzu pergi hari itu, Lin Bai mengira dia tidak akan datang lagi. Namun, tanpa diduga, Jiang Xuanzu datang mengunjungi Lin Bai dari waktu ke waktu. Selama setengah tahun di tebing Siguo, Li Yumen, Xiao Ji, Yi Mei, Zhou Xi, Qin Yuyan, Li Yuan, Liu Jiangshui, dan yang lainnya juga telah berkunjung beberapa kali. Zhou Xi dan Liu Jiangshui datang ke sini terutama untuk memberitahu Lin Bai bahwa mereka sangat sukses di Paviliun Qin. Qin Yuyan menguasai mereka dengan baik, dan mereka juga rukun dengan para seniman bela diri di Paviliun Qin. Mendengar jawaban Zhou Xi dan yang lainnya, Lin Bai merasa lega. Setengah tahun kemudian, Jiang Xuanzu kembali lagi dan memberitahu Lin Bai, klan telah memutuskan. 10 hari kemudian, semua murid berangkat untuk pergi ke Sekte Bulan Jahat dan menghadiri pesta bulan jahat. Bab 4608 situasinya tidak baik. 10 hari kemudian, Lin Bai dan Jiang Xuanzu datang ke Istana Abadi berdampingan. Beberapa leluhur dan guru mereka berturut-turut memberikan ceramah, mengatakan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam pesta bulan jahat akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan tempat bagi sekte tersebut. Bagian yang paling menarik dari pesta bulan jahat adalah kompetisi seni bela diri di antara putra-putra kesayangan surga dari ribuan negara. Ada 3 jenis kontes seni bela diri. Itu adalah arena tantangan bagi mereka yang menghormati seni bela diri. Itu adalah arena tantangan bagi Tao, abadi dan seni bela diri. Itu adalah arena tantangan bagi para Tao dan prajurit. Oleh karena itu, para seniman bela diri dari Sekte Jahat Abadi yang berpartisipasi dalam pesta bulan jahat juga memilih 100 guru dari banyak murid dan pergi untuk menghadiri pesta bulan jahat. Di antara para prajurit tingkat Taozun dan Daoxian, Lin Bai melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Xiao Ji, Li Yumen dan Yi Mei semuanya adalah puncak dari alam Daozun. Secara alami, mereka akan pergi ke pesta bulan jahat untuk memperjuangkan kemuliaan klan. Ada banyak penganut Tao yang menghormati seni bela diri, dan Sekte Iblis Abadi telah mengirim lebih dari 100 prajurit untuk pergi ke sana. Jumlah Taoxian Wuren kurang dari 50, tetapi Lin Bai dapat melihat bahwa mereka adalah murid terbaik dari Sekte Iblis Abadi. Di antara mereka, Meng Qi, Jiang Xuanzu, Gong Jian, Lin Bai, Del. Pada siang hari, di bawah kepemimpinan Liu Fuyun dan 3 leluhur lainnya, ratusan murid yang berpartisipasi dalam pesta bulan jahat menaiki perahu roh dan berlayar ke Sekte Bulan Jahat. Di bawah pengawasan Zhang Jiao dan banyak leluhur, perahu roh perlahan berlayar menjauh dari Sekte Iblis Abadi. Setelah meninggalkan gerbang gunung, Liu Fuyun mendesak perahu roh dengan seluruh kekuatannya. Kecepatan perahu roh tiba-tiba meningkat, seperti meteor yang melewati langit, dan menghilang di awan dalam sekejap. Setelah perahu roh melaju kencang, susunan Dharma yang besar muncul secara alami di perahu untuk menghalangi badai yang datang. Bahkan jika langit ditutupi oleh guntur dan awan, berdiri di atas perahu roh dalam susunan itu seperti tanah datar. Begitu tim mulai bergerak, banyak prajurit yang bersemangat dan berdiri di atas perahu yang menghadap ke pegunungan dan sungai di masa lalu. Lin Bai juga berdiri di tengah kerumunan, melihat pegunungan dan sungai yang berkilauan di bawah. Jiang Xuanzu mendatangi Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, perjalanan ke Sekte Bulan Jahat ini,
setelah meninggalkan 13 negara bagian abadi, tidak baik untuk mengambil susunan transmisi di batas negara bagian lain. Untungnya, kecepatan perahu roh sekte itu luar biasa, yang dapat mendukung kita untuk pergi ke sekte bulan jahat. Butuh waktu sekitar 4 atau 5 bulan bagi kapal untuk melaju dengan kecepatan penuh. Jalan tercepat menuju sekte bulan jahat tidak diragukan lagi adalah jalan tercepat untuk mengambil susunan teleportasi. Namun, setelah meninggalkan 13 negara abadi, dia memasuki batas negara lain. 1000 negara bulan jahat terlalu besar. Sekte iblis abadi terletak di sudut dan tidak mengenal batas negara lain. Selain itu, susunan teleportasi di batas negara lain sering rusak. Beberapa susunan teleportasi rusak secara artifisial, seperti perang, pertempuran, pemusnahan klan dan gerbang, yang dapat merusak susunan teleportasi. Selain itu, posisi beberapa susunan teleportasi juga bias. Saya tidak tahu banyak tentang batas negara lain. Diperkirakan lebih banyak waktu akan terbuang jika kita ingin mengambil susunan teleportasi. Ketika Lin Bai dan Jiang Xuansu mengobrol berdampingan, Meng Qi dan Gong Jian datang. Saudara King Luo, Anda baik-baik saja. Mereka berdua berpegangan tangan untuk melihat upacara tersebut. Lin Bai menjawab sambil tersenyum, baiklah, baiklah. Meng Qi berkata dengan suara rendah, Lingzu akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menggantikan sekte bulan jahat. Ada begitu banyak orang di Lingzu sehingga kita tidak dapat memasuki kultivasi. Kebetulan ada beberapa waktu hari ini. Mengapa kamu tidak pergi ke tempatku dan minum? Aku membawa banyak anggur dari negara beruang. Yah, perjalanannya membosankan. Jika kamu membawa anggur, itu yang terbaik. Lin Bai setuju. Meskipun Lin Bai dan Gong Jian Meng Qi saling mengenal, mereka tidak saling mengenal secara mendalam. Hari ini, tim baru saja mulai. Lin Bai tidak percaya bahwa mereka benar-benar mencari Lin Bai untuk minum. Sekelompok beberapa orang datang ke kamar Meng Qi. Setelah duduk, Meng Qi mengeluarkan beberapa pot anggur yang enak dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada semua orang. Lin Bai mengendus ringan, dan aroma anggur tercium di hidungnya, menyegarkan. Jika itu benar-benar anggur yang enak, saudara Meng Qi tidak menipuku. Hahaha. Gong Jian berlari sambil tersenyum, saudara Meng Qi bukan hanya pemimpin aliansi sekte Hengsu, tetapi juga pemimpin keluarga Meng di Xiongsu. Jika anggur yang dia bawa tidak enak, itu bukan wajahnya, tetapi wajah seluruh Xiongsu. Meng Qi berkata sambil tersenyum, coba cicipi anggur ini. Namanya, tulang naga, tetapi saya sarankan Anda untuk tidak minum terlalu banyak. Anggur ini memiliki efek samping yang kuat. Bahkan jika Anda seorang seniman bela diri di ranah Tai Dao Guo, Anda akan mabuk jika minum beberapa gelas lagi. Lin Bai, Gong Jian, dan Meng Qi menyesap anggur itu banyak-banyak. Anggur itu lembut dan pedas, tetapi memiliki rasa yang lama setelah diminum. Selain itu, saat memurnikan anggur tulang naga, banyak obat mujarab berharga ditambahkan, yang memiliki efek memperkuat fondasi dan memperkuat yuan bagi para peminumnya. Jika seorang prajurit di alam sendan minum, itu akan cukup untuk menerobos alam. Tentu saja, tulang naga itu kuat setelah diminum. Jika prajurit alam sendan minum, dia akan mabuk selama setengah tahun. Jiang Xuansu tidak suka minum alkohol. Dia hanya menyesap dan memberi Meng Qi wajah. Setelah mendorong cangkir dan mengganti cangkir, Meng Qi menghela nafas. Perjalanan ke sekte bulan jahat ini untuk berpartisipasi dalam pesta bulan jahat tidak baik untuk keluarga kita. Gong Jian berkata, iya, saya ingat terakhir kali ketika pesta bulan jahat diadakan, saudara Meng Qi pergi untuk menghadirinya. Lin Bai dan Jiang Xuansu ingat bahwa Meng Qi telah berpartisipasi dalam pesta bulan jahat terakhir dan memenangkan beberapa tempat untuk sekte tersebut. Ketika mereka kembali ke sekte, mereka sangat gembira dan memberikan 7 kuil Tao dari sekte iblis abadi sebagai tempat tinggal mereka. Meng Qi menganggukkan kepalanya dan berkata, perjamuan bulan jahat terakhir terjadi 300 tahun yang lalu. Saat itu, saya baru saja mencapai puncak alam Daozun dan dihargai oleh klan. Di perjamuan itu, saya beruntung karena tidak bertemu dengan beberapa murid Daozun yang luar biasa, dan saya cukup beruntung untuk memenangkan tempat ke-72 dalam daftar Master Tao bulan jahat. Jiang Xuansu bertanya, mengapa saudara Meng Qi mengatakan bahwa pesta bulan jahat ini buruk bagi keluarga kita? Meng Qi berkata, karena kalian semua adalah anak-anak yang paling disukai di klan, kita harus berbagi kebencian dan kesamaan yang sama selama perjalanan ini. Saya tidak akan menyembunyikannya. Kakak perempuan senior Seng Nu, adik laki-laki Gong Jian, adik laki-laki King Luo.
Alasan mengapa saya mengatakan bahwa perjalanan ini buruk bagi keluarga kita terutama karena ini bukan waktu yang tepat untuk pesta bulan jahat. Klan kita baru saja menghancurkan 8 keluarga kuat di Hengzhou, yang mengakibatkan hilangnya sejumlah besar bakat dan prajurit di Liga Hengzhou Songmen. Contohnya, Murong Chuan di Alam Dewa dan Reign of Wushanyu di tingkat Dao Zun, dan seterusnya, ada banyak bakat luar biasa yang terpaksa meninggalkan sekte, yang sangat merusak vitalitas mereka. Dan tepat pada saat ini, perjamuan bulan jahat tiba-tiba diadakan, hampir tidak ada waktu bagi keluarga untuk bernapas. Anda dapat melihat lebih dekat. Seni bela diri Dao Zun, Dao Xian, dan Dao Shen yang pergi ke perjamuan bulan jahat sebelum perjalanan ini memang jenius di 13 negara bagian abadi, tetapi pada pesta bulan jahat, mereka tampaknya agak ketinggalan zaman. Gong Jian mengangguk setuju, ya, jika aliansi Hengzhou masih ada, para seniman bela diri yang berpartisipasi dalam pesta bulan jahat bahkan tidak akan mendapatkan kualifikasi, tetapi sekarang aliansi Hengzhou telah hancur, ada terlalu sedikit bakat untuk diandalkan oleh klan. Ambil contoh alam Daoshen kita, tampaknya ada lebih dari 20 seniman bela diri di alam Tao dan Dewa, tetapi pada kenyataannya, ada terlalu sedikit orang yang dapat mencapai prestasi. Mata Lin Bai tenggelam, bukan hanya alam Tao dan Dewa. Saya kira para pengikut sekte ini dan mereka yang dapat mencapai prestasi hanya kita berempat. Sebagian besar seni bela diri lainnya didasarkan pada pengalaman. Diperkirakan hanya kita berempat yang dapat mengandalkan keberhasilan klan. Bab 4609 akibatnya masih ada. Sebelum 8 keluarga kuat Hengzhou dihancurkan oleh Sekte Iblis Abadi, Liga Hengzhou selalu menjadi andalan klan. Di antara pemuda Sekte Iblis Abadi saat ini, prajurit Liga Hengzhou adalah yang terbaik. Murong Chuan, yang berada di ranah Tao dan Dewa, dan Wu Sanyu, yang menghormati ranah Taoisme, semuanya dianggap sebagai yang terbaik di ranah yang sama. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hampir 7 murid muda Sekte Iblis Abadi berasal dari Liga Hengzhou. Kalau tidak, Liga Hengzhou tidak akan begitu kuat di Sekte Iblis Abadi. Namun, dengan hancurnya 8 keluarga kuat di Hengzhou oleh Sekte Iblis Abadi, para prajurit aliansi Hengzhou melarikan diri untuk menyelamatkan diri dengan tergesa-gesa, yang mengakibatkan hilangnya sebagian besar bakat generasi muda Sekte Iblis Abadi, dan vitalitas klan sangat rusak. Sejumlah besar orang kuat telah hilang. Jika butuh 20 atau 30 tahun, mungkin Sekte Iblis Abadi dapat memulihkan sebagian vitalitasnya. Sayangnya, saat ini, perjamuan bulan jahat sedang diadakan. Sekte Iblis Abadi menangis dengan sedih di dalam hatinya, tetapi tidak ada cara. Karena perjamuan bulan jahat akan diadakan lagi, bahkan jika para petinggi Sekte Iblis Abadi telah kehilangan banyak, mereka juga harus cukup berani untuk pergi. Seperti yang dikatakan Meng Qi tadi, patriark dan pemimpin sekte telah menaruh harapan mereka pada Lin Bai, Gong Jian, Meng Qi dan Jiang Xuansu. Adapun seniman bela diri lain yang pergi ke perjamuan bulan jahat, mereka terutama berfokus pada pengalaman, dan sekte tidak mengharapkan mereka untuk mencapai hasil yang baik. 8 raksasa Hengzhou telah berdiri di 13 negara bagian abadi selama puluhan ribu tahun, dengan akar yang dalam dan kuat seperti awan. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa kehancuran 8 keluarga kuat di Hengzhou akan mengubah pola 13 negara bagian abadi. Dan gempa susulan menyebar begitu jauh. Gong Jian sedikit terkejut, mendesah pahit dan menggelengkan kepalanya. Lin Bai tersenyum lembut, tidak berkata apa-apa lagi, mengambil cangkir anggur dan menyesapnya dengan ringan. Di dunia fana, orang biasa membunuh satu orang, dan ada banyak masalah berikutnya, seperti mengubur mayat, menanggapi penyelidikan seragam resmi, DEL. Terlebih lagi, 8 raksasa di Hengzhou adalah salah satu penguasa di 13 negara bagian abadi. Kehancuran 8 raksasa secara alami akan berdampak kuat pada Sekte Iblis Abadi. Belum lagi, runtuhnya 8 keluarga kuat di Hengzhou memiliki dampak paling intuitif pada Sekte Iblis Abadi, yang merupakan melemahnya kekuatan keseluruhan. Untungnya, sebelum Lin Bai kembali, dia telah menempatkan Sekte Dewa Bulan Merah di perbatasan Lianzhou untuk Sekte Iblis Abadi, dan membuat perjanjian dengan Sekte Dewa Bulan Merah untuk tidak melanggar selama 10 tahun. Jika tidak, jika Sekte Dewa Bulan Merah memanfaatkan penghalang ini untuk menyerang Sekte Iblis Abadi, Sekte Iblis Abadi akan benar-benar merosot. Setelah jatuhnya 8 keluarga kuat di Hengzhou, hal itu berdampak besar pada 13 negara bagian abadi dan Sekte Iblis Abadi. Perasaan paling intuitif Lin Bai adalah pertama, kebangkitan pendidikan musik ekstrim di Lesu. Di masa lalu, ada begitu banyak orang kuat di Lesu.
Ketika agama bahagia bangkit, orang-orang kuat itu dapat melihat petunjuk agama bahagia, dan mereka pasti tidak akan membiarkan agama bahagia mendominasi negara. Itu adalah pertempuran Hengsu, yang menyebabkan banyak orang kuat di Lezu terluka, dan sejumlah besar orang kuat jatuh ke Hengsu. Hal ini menyebabkan munculnya sekte bahagia, yang tidak dapat dihentikan. Kedua, aliansi iblis abadi membuat gelombang. Setelah perang Hengsu, tidak hanya orang-orang kuat di Lezu yang jatuh, tetapi juga situasi negara-negara lain tidak terlalu baik. Aliansi Iblis Abadi memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasut klan iblis yang kuat untuk merebut wilayah 13 negara abadi. Ini juga karena Perang Hengzu melemahkan batas-batas negara-negara besar dan informasi internal Sekte Iblis Abadi, sehingga aliansi Iblis Abadi dapat muncul. Dengan hancurnya Sekte Iblis Abadi, Sekte Iblis Abadi telah menahan kesombongannya dan kembali ke kegelapan. Tampaknya sedang menunggu kesempatan berikutnya. Ketiga, sejumlah besar orang kuat di Sekte Iblis Abadi telah hilang. Ini yang baru saja dikatakan Mengki. Setelah jatuhnya Liga Hengzu, terlalu banyak pemimpin berbakat yang jatuh atau melarikan diri. Ini adalah perasaan Lin Bai yang jelas tentang situasi 13 negara abadi dalam setahun setelah runtuhnya 8 raksasa besar di Hengzu. Mengki berkata sambil tersenyum, meskipun sekte membayar harga yang sangat mahal, tetapi panen yang baik tidak sedikit, setidaknya sekali dan untuk selamanya mencabut 8 raksasa Hengzu dari kanker ini. Bagi sekte, sudah sepantasnya kita bertempur dengan 8 raksasa di Hengzu. Tapi sungguh kebetulan, tepat setelah perang, tidak ada waktu bagi klan untuk bernapas, dan pesta bulan jahat akan segera dimulai. Tak berdaya, klan harus menaruh semua harapan pada kami berempat. Mengki mengangkat gelasnya dan Gulong meminum minuman keras. Dia mendesah dan mendesah. Lin Bai berkata, sekarang, 8 raksasa besar di Hengzu telah hancur, dan Liga Hengzu hanya tinggal namanya saja. Ini adalah fakta, dan kita tidak dapat mengubah apapun terhadap arus waktu. Saudara Mengki, mengapa Anda tidak mengobrol sebentar? Mengki mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, saudara seperguruan King Luo, apa yang ingin Anda bicarakan? Ini adalah pesta bulan jahat. Lin Bai berkata, di antara kami berempat, hanya kakak senior Mengki yang pernah menghadiri perjamuan bulan jahat. Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu tentang hal itu? Misalnya, apa yang harus kami perhatikan saat tiba di sekte bulan jahat? Apa yang harus dijaga saat perjamuan bulan jahat? Namun, tolong beritahu kami dan biarkan kami mempersiapkan diri dengan baik. Jiang Xuanzu setuju dan mengangguk, adik seperguruan King Luo benar. Tidak ada gunanya bagi kita untuk mengkhawatirkan sejarah bahwa 8 raksasa besar di Hengzu dan Liga Hengzu telah lenyap tertiup angin. Gong Jian menganggukkan kepalanya dengan lembut dan menatap Mengki dengan segelas anggur di tangannya. Adik seperguruan King Luo, Anda benar-benar berhati-hati. Mengki menatap Lin Bai dengan penuh penghargaan dan berkata perlahan, saya benar-benar memiliki beberapa hal untuk Anda ingat. Pertama, saat Anda tiba di sekte bulan jahat, cobalah untuk menahan amarah Anda. Lebih baik jangan mudah marah pada seorang pejuang. Salah satunya karena kita berada di luar rumah, bukan di dalam klan. Jika kita berseteru dengan seorang pendekar, kita pasti akan dibalas dendam oleh yang lain. Alasan kedua adalah perjamuan bulan jahat akan segera diadakan. Ribuan pendekar dari 1000 negara bagian bulan jahat pergi untuk mengamati ritual pemujaan bulan jahat. Di antara para pendekar ini, ada beberapa yang kuat yang tidak dapat ditemukan di dunia. 3 sekte iblis abadi kita terletak di tepi 1000 negara bagian Siwe. Meskipun kita dapat memanggil angin dan hujan di 1000 negara bagian Siwe, kita masih tertinggal di belakang yang lain di antara para pemimpin jenius di negara bagian lain, jadi sebaiknya kita tidak terlalu membenci para jenius itu. Singkatnya, lebih baik tidak marah kepada orang-orang. Setelah mendengar ini, Jiang Xuanzu tersenyum menawan dan menatap Lin Bai, saya khawatir ini bukan hal yang sulit bagi kita, tetapi bagi saudara seperguruan muda King Luo, itu benar-benar terlalu sulit. Lin Bai merasa malu dan berkata dengan senyum pahit, kakak seperguruan, apakah saya orang yang suka membuat masalah di hatimu? Alis Jiang Xuanzu berkerut dan senyumnya berlanjut, bukankah begitu? Lin Bai menjelaskan, orang lain yang memprovokasi saya, tetapi saya terpaksa melawan. Hahaha, Mengki terkekeh dan berkata, meskipun kita sebaiknya tidak membuat masalah, jika masalah itu mengganggu kita, maka Anda tidak perlu bersikap sopan. Bagaimanapun, saya, seni bela diri, hidup dalam satu tarikan napas. Saya tidak bisa bahagia karena saya dapat menekuk alis dan menekuk pinggang saya dan melakukan hal-hal yang memiliki kekuatan dan kekuasaan.
Bab 4610, dua sekte, satu klan dan satu desa. Setelah mengolok-olok Lin Bai, Gong Jian dan Jiang Xuansu bertanya, saudara Meng Qi baru saja mengatakan hal pertama tadi. Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Itulah yang akan saya katakan selanjutnya. Wajah Meng Qi tampak yakin dan berkata dengan serius, kedua, ada beberapa sekte. Anda harus ingat dengan tegas bahwa lebih baik tidak memprovokasi mereka dengan mudah. Begitu mereka terlibat, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pertama-tama, mereka secara alami adalah murid sekte bulan jahat. Sebagai pemimpin sekte bulan jahat, murid-muridnya secara alami sombong, dan kita adalah tamu Kuxi Yue Jiao. Lebih baik tidak memiliki hubungan yang buruk dengan mereka. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, itu masalah besar. Jiang Xuansu mengerutkan kening, apakah Anda pernah memprovokasi murid-murid sekte bulan jahat? Bukan saya yang memprovokasi, tetapi klan yang memprovokasi. Lin Bai tertawa dan berkata, apa kau sudah lupa? Ketika 8 keluarga besar Hengzu dihancurkan, klan itu pernah menahan puluhan murid sekte bulan jahat dan menahan mereka selama lebih dari setahun sebelum mereka dibebaskan. Lebih dari selusin murid sekte bulan jahat ini tidak rendah kedudukannya. Apakah kau pikir mereka akan membenci kita? Pedang istana Jiang Xuansu mendengarkan, wajahnya langsung tenggelam. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Wajah tua Meng Qi berwibawa, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat semangatnya dan menghiburnya, kita tidak perlu terlalu khawatir. Ada begitu banyak murid sekte bulan jahat. Mungkin murid-murid itu tidak terlalu buruk. Selama kita berada di sekte bulan jahat, kita harus mempertahankan posisi kita sendiri dan ditangkap oleh mereka. Mereka tidak dapat melakukan apapun untuk kita. Lin Bai dan Jiang Xuansu sama-sama merasa bahwa Meng Qian masuk akal. Jika murid sekte bulan jahat tidak memiliki pegangan, mereka tidak akan dapat memanfaatkan subjek sepenuhnya. Apakah murid sekte bulan jahat berani membunuh sekte iblis abadi di depan umum? Jiang Xuansu berkata, saudara Meng Qi, teruslah bicara. Bagus. Meng Qi menjawab, lalu berkata, selain sekte bulan jahat, kamu juga harus mengingat 2 keluarga, 1 keluarga dan 1 desa. Meng Qi berbicara, Lin Bai dan Jiang Xuansu Gong Jian mendengarkan dengan saksama. Ini adalah kontak pertama Lin Bai dengan kekuatan di luar 13 negara abadi, jadi dia mendengarkan dengan saksama. 13 negara abadi terletak di tepi 1000 negara bulan jahat. Mereka kekurangan sumber daya kultivasi dan sirkulasi seni bela diri lambat. Oleh karena itu, Lin Bai hanya dapat melihat beberapa kata dari buku klasik. Sekarang, mendengar narasi Meng Qi yang cermat, penglihatan Lin Bai tiba-tiba terbuka. Di dalam 1000 negara bagian bulan jahat, ada keluarga klan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kultus bulan jahat sebagai penghormatannya, ada 81 kekuatan, besar dan kecil, yang tersebar di semua bagian negara bagian 1000 bulan jahat. Sekte Iblis Abadi adalah salah satu dari 81 kekuatan ini. Namun, di antara lebih dari 80 kekuatan, seluruh kekuatan hanya dapat diatur di bagian akhir. Di bawah sekte bulan jahat, ada pepatah, 2 sekolah, 1 keluarga, 1 desa, yang diakui sebagai kekuatan terkuat di bawah kultus bulan jahat di ribuan negara bagian. Mereka adalah 2 sekolah, sekte Guiyue dan sekte Zixia. Keluarga Li di Yunling. Yi Zhuang, Villa Feng Shui. Meng Qi memperkenalkan keempat kekuatan secara rinci. Lin Bai dan Jiang Xuansu memiliki garis besar sederhana dalam pikiran mereka. Keempat kekuatan ini tidak mudah diprovokasi. Saya ingat terakhir kali pesta bulan jahat diadakan, seorang murid sekte memprovokasi keluarga Li di Yunling. Akibatnya, dalam waktu 1 tahun setelah perjamuan, klan tersebut dicabut oleh keluarga Li, dan ratusan ribu murid terbunuh dan terluka. Kata-kata Meng Qi tulus ditujukan kepada Lin Bai dan Jiang Xuansu. Jiang Xuansu dan Lin Bai terkejut dan heran. Gerbang klan yang dihancurkan oleh keluarga Li di Yunling setidaknya jauh lebih kuat daripada sekte iblis abadi. Tanpa diduga, mereka dicabut oleh keluarga Li dalam 1 tahun. Kekuatan keluarga Li di Yunling juga sedikit terlalu mengerikan. Lin Bai mengambil secangkir anggur, menggelengkan kepalanya dan mendesah pahit. Dia telah melewati angin dan hujan untuk waktu yang lama, tetapi sekarang dia masih memiliki perasaan bahwa pedang belum dipakai dengan benar, dan sudah menjadi sungai dan danau untuk keluar. Villa Feng Shui. Mata Jiang Xuansu kabur, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bertanya, saudara Meng Qi, apakah itu Villa Feng Yun, yang mengaku memiliki orang-orang Tuntian?
Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Meng Qi dengan heran. Orang-orang Tuntian. Ada orang-orang Tuntian di Villa Feng Shui. Kakak perempuan senior benar. Itu Villa Feng Shui. Mata Meng Qi berwibawa dan dia berkata, Villa Gunung Feng Shui awalnya adalah kekuatan klan bulan jahat ribuan tahun yang lalu. Setiap tahun, itu diganggu dan diserbu oleh kekuatan klan tetangga, jadi sulit untuk hidup. Tepat sebelum kejatuhan Villa Feng Shui, pemimpin Villa Feng Shui saat ini membuat keputusan yang luar biasa. Dia menemukan seorang anggota kebangsaan Tuntian, dan membawanya kembali ke Villa Gunung Feng Shui untuk berkultivasi. Dalam waktu singkat 1000 tahun, dengan bantuan anggota keluarga Tuntian ini, Villa Gunung Feng Shui telah berjuang setiap tahun dan tidak mencapai apapun. Saat itu, Villa Gunung Feng Shui hanya menempati 4 negara bagian, tetapi dalam 1000 tahun terakhir, wilayah Villa Gunung Feng Shui telah meluas hingga 36 negara bagian, dan bakat-bakat muncul dalam aliran yang tak ada habisnya. Villa Gunung Feng Shui saat ini, selain kelompok etnis Tuntian, juga merupakan ahli, dengan banyak orang kuat. Tidak dapat lagi dibandingkan dengan hari yang sama. Jiang Xuanzu melirik Lin Bai dan berkata, orang-orang dari kebangsaan Tuntian selalu luar biasa. Saya tidak tahu apakah Anda akan melihat pesta bulan jahat ini. Itu harus dilihat. Meng Qi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, terakhir kali pesta bulan jahat diadakan, anggota keluarga Tuntian ini datang ke sini. Saat itu, dia sudah berkultivasi di alam Taoisme dan Dewa, dan memenangkan tempat yang baik dalam perjamuan bulan jahat. Dalam daftar Dewa Bulan Jahat, pria ini adalah yang ketiga. Daftar Dewa Keluarga Bulan Jahat adalah peringkat para prajurit menurut kemenangan atau kekalahan para prajurit setelah kompetisi Pesta Bulan Jahat. Selain daftar Dewa Jalan Bulan Jahat, ada juga daftar Abadi Jalan Bulan Jahat dan daftar Pemujaan Jalan Bulan Jahat. Setelah ratusan tahun, saya tidak tahu apakah orang-orang Tuntian telah menerobos ke Tai Daoguo. Jika dia belum membuat terobosan, diperkirakan kita akan melawannya dalam kompetisi. Meng Qi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia berpikir untuk bertarung dengan orang-orang dari kebangsaan Tuntian, dia takut. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah orang-orang Tuntian begitu berani? Apakah itu cara Anda akan membuat diri Anda dikenal? Apakah dia tidak takut untuk memimpin pengejaran Protoss yang hebat? Adik seperguruan King Luo tidak tahu. Meng Qi berkata sambil tersenyum, pemimpin kontemporer Villa Gunung Feng Shui adalah rubah tua yang banyak akal dan banyak akal. Di permukaan, orang-orang Tuntian hanyalah murid berbakat dari Villa Gunung Feng Shui. Tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Ketika Villa Feng Shui berkembang, secara diam-diam akan mengirim murid berbakat itu untuk membunuh pasukan teritorial. Karena itu, semua prajurit di Siyue Qianzu tahu bahwa ada anggota keluarga Tuntian di Villa Gunung Feng Shui, tetapi Villa Gunung Feng Shui menolak untuk mengakui bahwa itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang Tuntian. Beberapa orang bertanya mengapa orang-orang Tuntian ingin membantu Villa Gunung Feng Shui memperluas wilayahnya. Villa Feng Shui berkata, tanyakan padanya, apa yang sedang kulakukan. Gong Jian mengerutkan kening dan berkata, seorang pahlawan, bagaimana dia bisa sama dengan bajingan. Jiang Xuanzu dan Lin Bai juga tertawa getir dan menggelengkan kepala.